Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Kairani SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Muhammadiyah 56 nomor 40 Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari refleksi modul 1.1A8. Refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas? Sejatinya, pendidikan harus dinamis dan mengikuti kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Hidup dan tumbuhnya anak terletak di luar kecakupan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Kita hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya, kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benihnya, misalnya jagung. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberinya pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya jagung menjadi tanaman padi. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku mendidik dan mengajar. Perilaku mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus merdeka dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik maupun mental, jasmani dan rohani. Dalam mendidik sebagai guru, kita harus memberikan tuntunan, arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Hal ini harus bisa dilakukan secara sungguh-sungguh hingga bisa membuahkan hasil sesuai dengan tujuan dan mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita juga harus berusaha mempengaruhi karakter pada masing-masing peserta didik dengan menunjukkan keteladanan dan memberi contoh yang baik. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak didik kita. Anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dalam peserta didik kita harus peka, membaca dan mengenali setiap potensi anak agar pengajaran dan pendidikan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.